Banjir! Banjir ke omahe ke. Kelep! Banjir! Salah satu warga ini panik ketika air mulai mengenangi rumahnya sehingga barang dagangannya hanyut. Hujan deras selama beberapa hari menyebabkan banjir dan longsor di Petung Kriyono, Pekalongan. Belasan orang tewas, 3 korban hilang dan 10 orang luka-luka. Jenazah korban yang sebagian sudah ditemukan oleh petugas gabungan dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan korban luka-luka masih dirawat intensif di Puskesmas dan RSUD Kajen. Longsor ini adalah dampak dari hujan yang luar biasa pada tadi malam ya. Itu mulainya sekitar habis asar. Itu awal laporan saya kira korban itu cuma 4 orang. Nah, saya tadi malam ke sini nggak taunya nambah sampai yang lumayan banyak itu yang ngiyup di rumahnya Pak Sekdes. Lokasi paling parah di Desa Kasimpar. Akses menuju lokasi ini sulit ditembus mobil, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Saat ini hujan deras masih sering mengguyur daerah pegunungan Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Halo selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Togi Sinaga. Berikut berita pilihan siang hari ini. Tim gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang hari ini akhirnya kembali dilanjutkan. Pemerintah telah mengatur regulasi libur sekolah di masa libur Ramadan. Bisa kita awali informasi hari ini di mana korban bencana longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini terus bertambah. Akibat bencana ini sebanyak 17 orang tewas, sedangkan korban hilang sebanyak 8 orang dan masih dalam pencarian. Pencarian korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan Selasa sore. Tim SAR dan relawan kembali menemukan 2 korban tewas. Jenazah korban yang sudah ditemukan langsung dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Selain menemukan 2 korban meninggal, tim SAR juga mengevakuasi seorang korban luka-luka. Sebanyak 11 orang korban luka menjalani perawatan intensif di Puskesmas Petung Kriyono. Sementara untuk korban luka berat akan dirujuk ke RSUD Kajen. Isak tangis keluarga pecah saat Doni dan Winarko, korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Petung Kriyono dimakamkan. Pemakaman disaksikan keluarga korban dan tetangga. Keduanya jadi korban saat hendak pulang dari memancing. Tersisa 1 jenazah yang masih di Puskesmas Petung Kriyono atas nama Joni Yulianto, warga Siwalan, Pekalongan. Aparat gabungan dari Polres dan Kodim Pekalongan, Basarnas relawan menghentikan sementara pencarian korban hilang di lokasi longsor Selasa malam. Penghentian lantaran kondisi lokasi hujan deras dan tanah yang terus bergerak, serta minimnya penerangan. Cuaca hujan masih turun, relatif deras, kemudian juga kabut juga mulai turun, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah konsolidasi. Kita melakukan konsolidasi sambil merencanakan nanti untuk kegiatan pada besok itu upaya-upaya seperti apa agar membantu korban ini bisa maksimal. Kalau malam ini dihentikan? Untuk malam ini kita hentikan. Sebelumnya bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin petang. Sebanyak 17 orang tewas sudah ditemukan.
Korban hilang 9 orang, masih dalam pencarian dan korban luka 13 orang. Lokasi paling parah terjadi di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Riono. Akses menuju lokasi sangat sulit ditembus dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Warga khawatir ada longsor susulan karena saat ini masih hujan deras di daerah pegunungan Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui situasi pencarian para korban longsor di Pekalongan serta upaya penanggulangan bencana, kami telah terhubung dengan Sekda Kabupaten Pekalongan, Muhammad Yulian Akbar. Selamat siang, Pak Yulian. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Yulian, ini terkait dengan longsor di Pekalongan. Bagaimana situasi terkini di sana, Pak? Apakah ada longsor susulan? Longsor susulan sampai hari ini belum ada laporan. Ya. Cuman ini kami update untuk jumlah meninggal dunia. Per pagi hari ini menjadi 18 orang. Boleh diketahui Pak, mungkin sudah berapa korban longsor di Pekalongan yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan? 18 orang korban meninggal dunia ditemukan, sudah ditemukan, dan 8 yang belum ditemukan. Oke. Hari ini kita sudah mulai proses pencarian, ya, mulai pagi ini. Oke, untuk para korban ini mereka dirawat di mana, Pak Yulian? Untuk korban kita rawat di Rumah Sakit Kajen itu ada 7 orang terakhir, ya. Sementara yang untuk luka berat di Kajen, Rumah Sakit Kajen, untuk yang luka ringan kita tangani di Puskesmas Petung Riono. Oke, terkait dengan para korban yang luka, apakah mereka dibutuhkan mungkin obat-obatan saat ini? Saat ini untuk dukungan kesehatan, termasuk obat-obatan, alhamdulillah pagi hari ini masih tercukupi. Kami juga mendapat support dari samping memang Rumah Sakit Kabupaten Pekalongan tercukupi, Puskesmas, kami juga dapat dukungan support dari pemerintah provinsi. Pagi hari ini, siang ini sudah meluncur dukungan dari logistik kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ya, Pak Yulian, ini apakah mungkin kita diketahui apakah lokasi ini memang rawan longsor ya, Pak? Iya, jadi Pekalongan itu memiliki 4 wilayah kecamatan daerah atas yang sama-sama potensinya rawan longsor, apalagi ketika musim penghujan semacam ini, ya, terutama Petung Riono. Jadi di bencana hidrometeorologi Petung Riono ini, karena Petung Riono ini adalah sumber utama dari daerah aliran sungai Dasengkarang. Ini curah hujan sejak 3 hari kemarin sangat tinggi. Di daerah atas itu longsor dan di daerah bawah Doro, Donguni, terus kemudian Wonopringgo itu berakibat banjir. Bahkan kemarin di Wonokerto, Sanggrahan dan di Tirto itu tanggul juga mengalami jebol. Jadi dampaknya ada di 11 kecamatan di bencana hidrometeorologi ini. Ya, dari 11 kecamatan ini di mana untuk titik terparahnya terjadi longsor ini, Pak? Titik terparah di Petung Riono, karena memang sampai mengakibatkan meninggal dunia, korban jiwa. Tapi untuk titik-titik longsor yang lain cukup banyak, di Kandang Serang juga banyak. Ini kami tangani, kami sudah memobilisasi alat-alat berat untuk membuka akses. Pagi hari ini kami bersama pemerintah provinsi sedang mencoba untuk membuka akses dengan jembatan feri di jalur utama, akses utama, Doro ke Petung Riono. Karena sementara ini kami harus memutar melalui Kabupaten Banjarnegara untuk menuju Petung Riono. Untuk akses ke lokasi paling parah, yakni Desa Kasimpar, ini sejak kemarin sore, alhamdulillah sudah bisa dilewati kendaraan roda 2, karena sebelumnya harus jalan 5 km. Nah, terkait mungkin tadi sempat Bapak sampaikan ini titik longsor ini ada 11 area atau lokasi. Apakah warga ini sudah dievakuasi kah atau mereka masih tetap di rumah mereka ini, Pak? Kalau pertama untuk di wilayah Petung Riono, kita evakuasi, ya, kebanyakan ini sudah tinggal di rumah masing-masing saudaranya, ya. Sementara untuk yang wilayah banjir, kita juga sudah membuka posko-posko pengungsian di kecamatan, ya, maupun di beberapa lokasi yang dijadikan titik untuk posko pengungsian. Kita siapkan juga dapur umum juga untuk wilayah pengungsian tadi. Tapi untuk yang wilayah banjir, biasanya kalau sudah surut, beberapa juga sudah pada kembali.
Nah, terkait mungkin tadi sempat bilang rawan bencana, apakah ada informasi mungkin ada longsor susulan atau mungkin hujan deras ini akan membahayakan warga setempat? Ya, warga sampai hari ini memang masih mengkhawatirkan terjadinya longsor susulan, tapi kami sampai kemarin pun masih standby di sana, memang belum longsor susulan yang ini belum terjadi. Longsor beberapa titik memang masih terjadi. Longsor beberapa titik masih terjadi di beberapa tempat, tapi memang tidak sebesar yang kejadian hari Senin kemarin. Dan ini kami pemerintah sedang mencoba membuka akses. Untuk mungkin tim SAR gabungan, apakah saat ini mereka masih melakukan pencarian kah? Masih. Oke. Sampai kapan rencananya Pak Yulian? 200 orang masih melakukan pencarian ya sampai ketemu. SAR beroperasi sampai 7 hari. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah kemarin, hari Selasa kemarin sudah menetapkan sebagai tanggap darurat bencana dan sampai 14 hari ke depan. Terkait mungkin data yang sudah dipunyai oleh mungkin ini pemerintah setempat, apakah memang ada warga yang hilangkah atau memang mereka mungkin masih dalam pencarian? Ya, kami buka posko di Kecamatan Petung Riono, warga yang melaporkan kehilangan ini sudah kami terkomunikasikan dengan baik, dan tadi kami laporkan posisi hilang sampai hari ini masih 8 orang. Ini yang masih dalam proses evakuasi dan pencarian. Ya, meskipun kemungkinan karena data ini dinamis, ya kami masih mencari lagi kemungkinan pertanda untuk korban meninggal dunia apakah masih ada, ya kita lihat dulu. Insya Allah semoga hari ini cuaca agak cerah di Petung Riono, yang mendung-mendung, semoga bisa. Untuk pemerintah setempat, apakah ada hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu pencarian korban, mungkin alat berat atau mungkin yang lainnya? Ya, alhamdulillah siang ini kebetulan kami ada kunjungan dari Pak Gub, dan siang ini ada kunjungan dari Kepala BNPB. Kepala BNPB juga sudah ngecek lokasi tadi malam, ya. Dan ini insya Allah terkait dengan dukungan alat berat, semoga bisa hari ini bisa kita lakukan, bisa evakuasi, bisa selesai semoga. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Yulian Akbar selaku Sekda Kabupaten Pekalongan atas informasinya. Semoga tim SAR gabungan beserta pemerintah setempat ini bisa bisa menemukan para korbannya dan ditemukannya dalam keadaan selamat juga. Terima kasih Pak Yulian. Salam sehat. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kita akan menuju ke Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk menyaksikan jalannya konferensi pers terkait pembongkaran pagar laut. Pak Menteri ATR, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri KKP yang kami hormati, Pak Menteri Lingkungan Hidup yang kami hormati, Pak Wamen, Pak Kasal, Pak Kabarenkam, Pak Bakamla, Pak Kapolda, Ibu Ketua Komisi 4 dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, dan kawan-kawan media massa yang kami hormati juga. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih sekali atas inisiatif Kementerian KKP di bawah komandonya Pak Menteri KKP, Bapak S.W. Trenggono, Sakti Wahyu Trenggono, membuktikan bahwa hari ini Pak Trenggono betul-betul sakti wahyunya, karena bisa menghadirkan kita semua, dan kegiatan ini membuktikan bahwa negara hadir, negara datang dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan juga dalam rangka menegakkan peraturan-peraturan, menegakkan peraturan perundang-undangan, dan menegakkan prinsip-prinsip bernegara sebagaimana ditekankan kita sebagai komitmen menjaga res publica secara bersama-sama. Kami dari Kementerian ATR BPN ingin menyampaikan beberapa hal melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis
dokumen historis maupun kondisi faktual material yang ada dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang secara faktual pada kondisi as-is hari ini berada di dalam bawah laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Kalau sudah berusia 5 tahun, maka harus proses dan perintah pengadilan. Karena sertifikat tersebut rata-rata terbuat pada tahun 2022, 2023, maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Demikian penjelasan kami dalam kesempatan yang baik ini. Moga-moga ini dimengerti masyarakat dan sekaligus ini menjadi pembelajaran kepada semua pihak. Kami terima kasih, kami apresiasi sekali karena masyarakat bisa langsung mengakses aplikasi Bumi dimanapun sehingga bisa ketahuan siapa pemiliknya. Termasuk kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian di mana kita tempat berdiri hari ini, dalam di lokasi ini kita buka dalam aplikasi Bumi akan ketahuan tanah di sini atas nama siapa ketahuan, sehingga tidak ada bisa lagi yang diumpetin kalau udah bicara masalah digitalisasi dalam sistem pertanahan. Demikian penjelasan kami. Oh ya, satu lagi. Dan pada hari ini pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, aparatur pengawas internal pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena itu kami mempunyai yang karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri ATR BPN. Berikutnya kami mohon dari Ibu Pimpinan Komisi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Menteri, yang saya hormati para jenderal, pejabat militer maupun sipil yang saya hormati, dan saudara-saudara wartawan sekalian. Hari ini saya beserta beberapa
pimpinan Komisi 4 melakukan peninjauan langsung pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu ini. Dan hari ini kami sudah mendengar dari Pak Menteri KKP dan Pak Menteri ATR BPN bahwa pagar laut ini akan dicabut, dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan Presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat-sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Kasal, penting juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri dan Ketua Komisi 4 DPR, alhamdulillah pada hari ini telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Kemudian karena ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Dan sesuai dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ada tugas pokok TNI Angkatan Laut, yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut, di mana beberapa kecamatan di sini adalah desa binaan di bawah Spot Maral atau staf potensi maritim Angkatan Laut. Jadi kita bertekad untuk membantu kesulitan masyarakat semaksimal mungkin. Demikian, terima kasih. Cukup ya, saya kira ya. Silakan. Pak izin Pak, mau tanya soal beberapa hal. Pertama soal update dari KKP, update pemanggilan nelayan yang sudah diperiksa sejauh ini seperti apa hasilnya. Terus kedua soal target daripada pembongkaran ini kapan, dan yang terakhir dari DPR sendiri Ibu izin pengawalannya nanti sejauh mana, karena ini akan terus berjalan dan panjang Bu kira-kira kasus seperti ini. Ya, jadi kalau pemanggilan terhadap sekelompok nelayan yang mengatasnamakan katanya memasang, sudah kita panggil kemarin jam 9 mereka datang, sudah berapa kali sebetulnya, tapi kemarin sudah datang, dan hasil dari pemeriksaan sekarang masih berlanjut, belum bisa disimpulkan. Kenapa? Karena mereka mengatakan mewakili karena itu adalah kelompok-kelompok, dan ada mereka membuat list dan semua. Tapi ini membuat list nama-nama nelayan siapa saja yang memasang. Ya silahkan saja, tapi yang pasti ini masih dalam proses terus penyidikan, begitu. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Kalau target pembongkaran tentu ini masif ya, ada unsur masyarakat nelayan juga, ada unsur dari kita, dari kita itu kekuatannya 460, lalu kemudian dari TNI Angkatan Laut ada 750, ya, lalu kemudian dari Kodam Jaya 360. Dari Bakamla, dari kepolisian 75, dari Pak Wairut ya, dari Pak Kabarakam ini. Dari nelayan ada 1000 lebih ya yang akan bekerja. Jadi rasanya nanti para teman-teman media juga bisa melihat
Ya, tapi yang pasti kita akan bersama dengan seluruh yang ada di sini bersama-sama untuk kemudian menyelesaikan dan membongkar pagar laut tersebut. Begitu. Kenapa? Wah, ini udah masih gotong royong ya. Ya, gotong royong kalau dananya. Saya terus terang aja khawatir ditanya itu juga sebetulnya, tapi itu gotong royong semua kalau kita lihat-lihatan nih sama Pak. Tapi nggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya karena masyarakat juga melakukan itu. Kemudian tadi yang kenapa? Bambu, ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti. Lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, ya kerang hijau, ya itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan, begitu. Belum semua gotong royong saja, gotong royong. Ya. Kenapa? Masyarakat itu. Ya. Begitu? Ya, kami dari DPR pasti akan terus mengawal kasus ini. Karena secara periodik kita juga mengadakan rapat dengan KKP dan kita juga bisa meninjau langsung ke sini dan juga kami juga minta kepada masyarakat tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan. Dan kasus ini yang seperti ini tidak hanya ada di sini tapi ada di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain mengenai sertifikat-sertifikat yang ada di tempat-tempat lain. Terima kasih. Pak Menteri, satu lagi Pak Iqbal dari Metro TV. Ini artinya penyelidikan dari Kementerian KKP masih akan dilanjutkan dengan barang bukti yang ada. Ya. Dan apakah nanti nama PT tersebut akan diungkapkan ke publik dalam konferensi pers? Nama PT yang nyebut Pak Menteri ATR. Berarti nanti tidak akan menjadi bagian dari penyelidikan. Ya tentu pasti akan kita tanya juga. Ya. Tapi sudah dipastikan penyelidikan masih berjalan. Iya. Iya. Oke ya. Terima kasih Pak. Bisa Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ya, bisa itu dia tadi keterangan terbaru dari polemik pembongkaran pagar laut ilegal di mana sebelumnya pembongkaran sempat dihentikan. Ini karena adanya sejumlah evaluasi dan siang ini pembongkaran akan kembali dilanjutkan. Sementara itu terkait dengan pemilikan sertifikat lahan, pemerintah akan melakukan pengusutan. Dan pemirsa, usai jeda, Sindo Siang masih akan kembali dengan mengikuti proses pembongkaran pagar laut ilegal ini di perairan Tangerang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sempat menjadi polemik proses pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang. Hari ini akhirnya kembali dilanjutkan. Tim gabungan yang juga dibantu para nelayan akan bertolak ke perairan untuk melanjutkan pembongkaran. Siang hari ini pasukan gabungan dari TNI Angkatan Laut, Pola Air, Bakamla, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan kompak melanjutkan proses pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang. Tidak hanya itu, sebanyak 233 kapal nelayan juga siap diturunkan untuk membantu proses pembongkaran. Hadirnya para nelayan menjadi bukti kolaborasi yang solid antara masyarakat dengan aparat. Sementara itu, proses pembongkaran hari ini juga akan menggunakan metode dan peralatan yang lebih canggih dengan harapan dapat mempercepat proses pembongkaran secara keseluruhan.
Bisa pembongkaran pagar laut kembali dilaksanakan dan kali ini pembongkaran dilaksanakan lebih serius dengan pengerahan peralatan militer milik TNI Angkatan Laut. Selain TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembongkaran juga melibatkan para nelayan. Ya, inilah pasukan gabungan yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembongkaran pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut dilanjutkan setelah Presiden Prabowo menginstruksikan agar kasus ini diusut tuntas karena telah menimbulkan polemik. Ya, pembongkaran pagar laut melibatkan kendaraan tempur seperti tank amfibi serta perahu milik TNI Angkatan Laut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk perahu para nelayan. Adapun sejumlah perahu milik TNI dan nelayan juga sudah bersiaga di tengah laut untuk menuju lokasi pembongkaran pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pembongkaran pagar laut disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kor Marinir Mejen TNI Endi Supardi, serta para pejabat terkait lainnya. Alhamdulillah, sinergitas, soliditas seluruh aparat laut hadir di sini. Ada Angkatan Laut, Polair, Bakamla, KPLP, ini membuktikan bahwa soliditas itu ada. Dan yang lebih hebat lagi nelayan. Nelayan ini mereka ada 233 kapal yang ikut dalam hal ini partisipasi. Peralatan-peralatannya kemarin kan masih manual ya. Sekarang ini sudah luar biasa. Ya, dilihat sendiri peralatan dukungan dari TNI Angkatan Laut yang luar biasa ini. Artinya pasti ada nanti pola baru dan harapan kita bisa lebih cepat lagi. Pemirsa, proses pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang yang sempat menjadi polemik hari ini akhirnya kembali dilanjutkan. Dan seperti apa jalannya pembongkaran pagar laut, sudah ada rekan Esra Barita melaporkan langsung dari perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat siang Esra, apakah pembongkaran pagar laut sudah dimulai? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Saya melaporkan langsung dari atas kapal KKP Hiu 06, di mana kalau berdasarkan pemantauan kami dari jauh jarak pandang kami kurang lebih 100 meter, tampaknya pembongkaran ini sudah bertahap dimulai di belakang saya ini, yang mana kalau kami perhatikan di belakang saya ini dari pihak-pihak terkait seperti dari pihak KKP, kemudian juga para nelayan dan juga Bakamla, bahkan tadi sempat kami memantau ada pasukan katak juga yang mendekati ke arah pagar laut ini, dan proses pembongkaran ini masih akan terus berlangsung karena kalau menukil apa yang disampaikan dari pihak KKP ini kurang lebih targetnya adalah 7,5 km. Jadi jika kemarin sampai di 2,5 km, ini akan dibongkar 7,5 km secara bertahap. Karena kita ketahui panjangnya ini sebenarnya adalah 3,16 km. Nah, ini dilakukan nanti dalam kurun waktu 10 hari, nanti akan tergantung kepada cuaca. Nah, menariknya bahwa ini adalah kerjasamanya tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi nelayan secara sukarela juga. Ada kurang lebih 1.000 nelayan yang juga berpartisipasi untuk melakukan pembongkarannya. Nah, terkait mekanismenya ini akan ditarik melalui dengan kapal, nanti akan dibawa ke darat bambu-bambunya ini, dan tentunya akan nanti kita lihat seperti apa nanti, mengingat kami akan sebentar lagi akan mendekat ke arah sana bersama para TNI. Demikian yang bisa kami kabarkan. Kembali ke Anda Togi di studio. Untuk Esra, untuk tim gabungan, tadi ada berapa petugas yang ikut untuk membantu membongkar pagar laut tersebut? Saat ini kalau informasi yang kami terima ada sekitar 400 gabungan di tempat kami mengabarkan. Namun Togi, tampaknya kami akan berpindah tempat sebentar lagi untuk semakin lebih dekat ke arah sana, dan kami hendak menaiki boot dan sebentar lagi kami akan turun untuk melihat seperti apa nanti perkembangannya. Begitu Togi yang bisa kami kabarkan. Kembali ke Anda. Terkait dengan pembongkaran pagar laut ini, bagaimana respon atau reaksi daripada masyarakat setempat?
Kalau informasi yang kami dapatkan, Togi, bahwa informasi tentunya dari masyarakat ini mengaku sangat senang, mengaku sangat terbuka melihat hal ini karena sekali lagi ini tentunya membuat masyarakat mudah untuk mencari ikan karena selama ini terhalang begitu untuk jalurnya, kemudian juga dari segi ekosistem, tentunya dari segi ekosistem ini sangat merusak sehingga ketika adanya dari pemerintah kemudian dari pihak terkait datang langsung untuk melihat pembongkaran pagar laut ini, dan dari nelayan ini mengaku sangat senang dan tentunya sukarela sebanyak ada 1.000 kurang lebih nelayan yang ikut berpartisipasi untuk secara langsung melakukan pembongkaran pagar laut. Nah, Togi, sebentar lagi kami akan bersama untuk menaiki boot ini tentunya untuk melihat seperti apa proses pembongkaran pagar laut ini, dan pihak TNI tengah menanti kami untuk langsung naik ke arah boot. Begitu, Togi, yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Esra Barita atas informasinya melaporkan langsung dari perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak tahu-menahu terkait penerbitan Hak Guna Bangunan atau HGB pagar laut di perairan Tangerang, Banten. AHY menegaskan dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR di penghujung kepimpinan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan baku. Ya, sementara itu Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyerahkan 7 nama yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut ilegal ke Bareskrim Mabes Polri. Salah satunya adalah Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan dengan melampirkan berbagai bukti terkait. Setidaknya kami menemukan ada 7 nama ya. 6 warga, yang 1 adalah swasta. Kemudian PT Agung Sedayu ada dulu viral itu ada pekerja bambu ya yang sedang mengerjakan pemasangan, ditanya sama warga ini dari mana? Ini apakah dari Agung Sedayu? Dijawabnya iya. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling. Ya, sudah atas nama beberapa orang. Pemirsa, ujian nasional akan kembali digelar pada bulan November mendatang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Siang. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, perseteruan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro dengan ASN Mendikti Saintek Neni Herlina berakhir damai. Sebelumnya Neni bersama ratusan rekannya menggelar unjuk rasa memprotes pemecatan dirinya. Pemirsa, nama Neni Herlina ramai menjadi perbincangan usai dirinya diberhentikan mendadak dari posisinya sebagai ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Neni dan rekan-rekannya menggelar unjuk rasa memprotes pemberhentian tersebut dan menuntut Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro turun dari jabatannya karena dianggap telah bertindak sewenang-wenang. Setelah unjuk rasa tersebut, Neni Herlina dan Mendikti Saintek Satrio ini menggelar mediasi yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai. Kedua pihak sudah saling memaafkan dan melupakan masalah tersebut. Soal yang kemarin ada ya, itu alhamdulillah saya setelah semalam ya Pak Sekjen yang mengundang kami, kita ada islah ya, kita berkomunikasi bersilaturahmi begitu, dan itu ya kita saling memaafkan dan kami sih pada dasarnya kalau saya
istilahnya menjalankan tugas saja. Jadi karena kemarin kan alasannya belum jelas ya Pak Sekjen ya. Jadi saya alhamdulillah masih di Kemendikti-Saintek, dan itu sebenarnya itu aja sih maksud saya, karena biar ada kejelasan gitu. Jadi bahwa yang kemarin itu saya kira itu akan benar-benar, tapi ternyata setelah kita melakukan komunikasi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Itu saja. Unjuk rasa ini tentunya kan banyak menggunakan bahasa simbolik dan hiperbol, ya. Dan itu sesuatu yang biasa terjadi baik di kalangan mahasiswa maupun di kita gitu ya. Jadi itu salah satu cara ya untuk tentunya menambah exposure ya terhadap situasi itu supaya mendapat perhatian ya, dan kita memperhatikan itu dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, dalam hal ini kan terjadi rekonsiliasi islah. Kita bukan polisi atau penegak yang lain gitu ya, di mana terjadi kesalahan tetap dikejar, tapi dalam perdamaian rekonsiliasi itu ya sudah, itu dianggap sebagai suatu residu ya, jadi tidak ada untuk niat ya untuk menggali-gali lagi hal-hal yang lalu, dan kita menuju ke depan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan komunikasi, kemudian juga melakukan boleh dikatakan visi bersama itu dengan lebih baik lagi. Itu komitmen kita ke depan. Artinya itu tidak benar Pak, soal tampar dan lain sebagainya itu dibantah. Saya menyatakan itu adalah bahasa-bahasa simbolik. Ya, sama seperti anak-anak ya. Jadi kalau dia berkelahi sama orang tuanya kan saya udah pernah sampaikan juga kepada kalian. Mungkin salah 2 atau salah 3 orang ya, secara langsung ya. Dia mengatakan, Bapak jahat. Apakah bapaknya jahat? Nah, silakan menafsirkan sendiri ya tentang hal itu. Terima kasih. Ya, oke, mungkin dari sana dulu, silakan. Oh, coba tadi. Ya, nanti habis masnya ya ke sana ya. Iya, Pak. Bisa sementara itu, Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi siang ini. Pada pertemuan ini, DPR akan turut mengkaji penyebab dari demo yang terjadi di Kemendikti-Saintek pada Senin lalu. Rapat kerja antara Komisi 10 dengan Kemendikti-Saintek akan digelar pada Rabu siang ini sekitar pukul 13.00. Pada rapat ini, Komisi 10 akan mempelajari dan mengkaji penyebab Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro di demo ASN pada Senin 20 Januari 2025. Salah satu ASN yang terkena pemecatan, Neni Herlina, dikabarkan juga akan bertemu dengan Komisi 10 untuk melaporkan dan kronologi kejadian ini. Namun, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian, ini menyebut pimpinan Komisi 10 masih belum mendapat kepastian mengenai agenda pertemuan tersebut. Meski demikian, Komisi 10 DPR RI sangat terbuka jika Neni ingin bertemu. Begitupun dengan Ketua DPR RI Puan Maharani berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara terbuka dan transparan agar seluruh pihak dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pak Wamen, Sekjen, Dirjen itu harus duduk bersama dengan masyarakat di situ, dengan pegawai yang ada di situ. Nah, sehingga jangan sampai kejadian ini nantinya akan mengakibatkan tidak fokus dalam menjalankan program-program yang sudah ditetapkan. Pemirsa, sempat menjadi polemik proses pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Hari ini kembali dilanjutkan. Tim gabungan yang juga dibantu para nelayan siap bertolak ke perairan untuk melanjutkan pembongkaran. Pemirsa, siang ini pasukan gabungan dari TNI Angkatan Laut, Polair, Bakamla, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan kompak melanjutkan proses pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang. Tidak hanya itu, sebanyak 233 kapal nelayan juga siap diturunkan membantu proses pembongkaran. Hadirnya para nelayan menjadi bukti kolaborasi yang solid
antara masyarakat dengan aparat. Sementara itu, proses pembongkaran hari ini juga akan menggunakan metode dan peralatan yang lebih canggih dengan harapan dapat mempercepat proses pembongkaran secara keseluruhan. Alhamdulillah hari ini sinergitas, soliditas seluruh aparat laut hadir di sini. Ada Angkatan Laut, Pol Air, Bakamla, KPLP. Ini membuktikan bahwa soliditas itu ada. Dan yang lebih hebat lagi nelayan. Nelayan ini mereka ada 233 kapal yang ikut dalam hal ini partisipasi. Peralatan-peralatannya kemarin kan masih manual ya. Sekarang ini sudah luar biasa. Ya, dilihat sendiri peralatan dukungan dari TNI Angkatan Laut yang luar biasa ini. Artinya pasti ada nanti pola baru dan harapan kita bisa lebih cepat. Dan bisa kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat siang Jen, seperti apa persiapan pembongkaran pagar laut saat ini? Ya, baik Togi dan juga pemirsa. Saat ini kami masih berada di tengah laut, di atas kapal. Nah, kami naik kapal nelayan ya, untuk membantu untuk pembongkaran pagar bambu atau pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di wilayah Tangerang, Banten. Nah, kali ini pembongkarannya dengan teknik, metode, dan juga personel yang berbeda. Tentu saja lebih banyak dengan teknik yang lebih canggih ya, agar nanti dapat lebih efektif untuk pencabutan bambunya. Nah, pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda, ini saya berada di tengah laut, di tengah warga atau masyarakat yang ikut serta untuk membantu melakukan pencabutan patok pagar laut bambu-bambu yang terpasang di sini. Nah, pemirsa, untuk tekniknya sendiri saya akan tanyakan langsung. Di sini ada Komandan Batalion Marharlan 3, Komandan Antonius. Dan bisa diceritakan bagaimana sih teknik untuk pencabutan bambu-bambu di sini? Jadi untuk teknik pencabutan bambu yang kita laksanakan yaitu dengan menggunakan sea rider dan kapal nelayan. Jadi bambu-bambu ini kita ikat satu persatu. Jadi satu kapal nelayan, satu sea rider itu kurang lebih bisa mencabut kurang lebih 15-20 bambu. Setelah itu kita lepas dan kita ikat lagi, kita ulang. Ya. Nah, untuk kedalamannya sendiri berapa meter nih, Dan? Untuk kedalaman air sendiri di sini termasuk dangkal kurang lebih 3 meter sampai 4 meter. Untuk kedalaman penancapan bambu kurang lebih 1,5 meter. Untuk kendalanya ada nggak sih, Dan? Mungkin dari personel TNI AL dan juga dari masyarakat, kendala dalam pencabutannya seperti apa? Kendala kita di sini sebenarnya hanya satu saja. Tali itu kadangkala sering putus kalau tidak kuat untuk penarikan bambu. Ya, baik. Nah, personelnya total berapa nih? Dan mungkin dari kapal-kapal yang ada, satu kapal ada diwakilkan dari personel TNI AL ya? Satu kapal nelayan minimal ada 5 dari TNI AL untuk membantu mengarahkan, mengkoordinir penarikan atau pengikatan bambu supaya mudah ditarik. Nah, kira-kira Dan, ini dalam satu hari dapat mencabut seberapa panjang? Kalau kemarin hari pertama 2 km. Hari ini kira-kira akan berapa luas sih? Kalau kita lihat di progres sampai saat ini, kemungkinan sesuai arahan komandan tadi 7 km semoga bisa tercapai. 7 km hari ini, dan harapannya akan lebih cepat ya, Dan? Harapannya bisa lebih cepat. Ya, baik, terima kasih banyak. Dan nah, itu dia Togi dan juga pemirsa, tekniknya mungkin cukup sulit, jadi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi bambu satu persatu diikat terlebih dahulu di tali, ada sekitar bisa 15 bambu, kemudian ditarik menggunakan kapal. Nah, kapalnya ini membutuhkan bantuan dari kapal nelayan, yang kapal yang cukup besar. Kemudian ketika sudah ditali, sudah disimpul, dapat ditarik oleh kapal, lalu kemudian dilepas ikatan atau simpulnya satu persatu bambu tersebut ketika sudah tercabut begitu. Nah, nanti akan kita kabarkan kembali bagaimana progresnya. Apakah hari ini akan dapat mencapai target 7 km, dan tentu saja harapannya
dapat lebih efektif dan juga lebih cepat untuk mencabut atau membongkar semua pagar bambu yang terpasang di sini yang menyulitkan nelayan dalam berlayar dan juga dalam mencari ikan. Seperti itu, Togi. Selesai, Pak. Rekan Jen Cahyani atas informasinya melaporkan langsung dari Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, bisa pemerintah secara resmi menerbitkan surat edaran bersama tentang pembelajaran di bulan Ramadan 2025. Melalui keputusan tersebut dipastikan pelajar tidak jadi libur Ramadan selama 1 bulan penuh. Surat edaran bersama tentang pembelajaran di bulan Ramadan telah ditandatangani oleh 3 kementerian, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Adapun format kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan yang telah disepakati diantaranya 27 hingga 28 Februari 2025 dan 3 hingga 5 Maret 2025 libur awal Ramadan, dan 6 hingga 25 Maret 2025 kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di sekolah. Adapun tanggal 26 hingga 28 Maret 2025 dan 1 hingga 2 April 2025 libur bersama Idul Fitri. Regulasi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah hingga satuan pendidikan terkait kebijakan libur Ramadan dan Idul Fitri. Ya, masih seputar dunia pendidikan, pemirsa, ujian nasional akan kembali digelar pada bulan November mendatang. Namun ujian nasional kali ini hanya diperuntukkan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah. Mendikdasmen berencana akan kembali menggelar ujian nasional pada bulan November 2025. Dalam UN kali ini, pemerintah juga berencana mengganti nama dan mekanisme UN dengan yang baru. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem UN yang harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi. Jadi memang kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Karena itu pelaksananya di bulan November. Sedangkan untuk yang nanti SMP dan SD itu pada tahun 2026. Itulah kenapa November ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Gun N' Roses November. Sementara untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaksanaannya akan dilakukan mulai tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, memastikan istilah ujian dipastikan hilang. Sebelumnya, UN dihapus pada tahun 2021 dan digantikan asesmen nasional. UN diterapkan bukan untuk mengukur kelulusan siswa, tetapi sebagai sistem yang dilakukan untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan kualitas lingkungan belajar di sekolah. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah berjalan lebih dari 2 minggu masih memiliki berbagai permasalahan. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai meminta maaf atas berbagai kekurangan dalam program MBG, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Program makan bergizi gratis atau MBG sudah bergulir selama lebih dari 2 minggu sejak pertama kali diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga keterbatasan dana.
Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan dalam program makan bergizi gratis, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga menekankan ketersediaan dana program makan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu masalah yang membuat banyak pihak meragukan program MBG. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Terkait masalah ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat infak dan sedekah atau ZIS. Hal ini disampaikan Sultan setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPD RI 14 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat jadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya? Zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pihak istana pun angkat suara terkait usulan ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis, sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain, apalagi dari dana zakat. Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan, dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih ya. Di samping bantahan dari pihak istana, usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat juga mendapat kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidaklah tepat. Untuk mengevaluasi berbagai permasalahan terkait program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi.
Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Selama lebih dari 2 minggu berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara bisa pemerintah menargetkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Tanam jagung 1 hektar digelar di beberapa daerah dengan memanfaatkan lahan tidur maupun lahan produktif. Program gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar digelar di beberapa wilayah. Hal ini bertujuan mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Program tanam jagung serentak pada tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan perkebunan serta lahan kering di berbagai wilayah di Indonesia dengan target tanam 1 juta hektar selama 1 tahun. Salah satunya digelar di Subang, Jawa Barat. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan, memerintahkan kepada kita semua agar mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, khususnya padi dan jagung. Dan kami mendapatkan tugas untuk bisa melaksanakan swasembada di bidang jagung dengan target penanaman 1 juta hektar selama 1 tahun. Tanam jagung 1 juta hektar juga digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Berbagai pihak mendukung target pemerintah swasembada pangan tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan produktif di Kecamatan Balong Bendo. Tentunya harapannya bahwa nanti kita akan melaksanakan panen nantinya, panen jagung, dan harapannya bahwa mulai dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir nantinya menampung hasil panen ini, itu yang kita juga bersama dari Kepala Dinas Pertanian akan melakukan upaya. Swasembada pangan merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto selain swasembada energi hingga ekonomi kreatif. Dari Subang, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Yudi Heriawan Juanda, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda Sino Siang akan kembali informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami. Dan bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Halo, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi di studio dan pemirsa. Pada siang hari ini di jam istirahat makan siang, arus lalu lintas di kawasan Matraman ini mengalami peningkatan volume kendaraan, terkhusus kendaraan dari arah
Jatinegara yang akan mengarah ke arah Senen maupun yang akan mengarah ke arah Manggarai, di mana peningkatan volume kendaraan ini terjadi pada jam istirahat makan siang, di mana aktivitas kendaraan juga meningkat dengan masyarakat yang akan mencari makan siang di sekitaran kawasan ini. Kemudian adapun aktivitas masyarakat pada siang hari ini, hal ini juga imbas peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini. Untuk itu kami harapkan Anda selalu berhati-hati, tetap pada jalur yang benar, kemudian patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Dari arah Rawamangun yang akan mengarah ke arah Matraman dalam keadaan ramai lancar, kemudian dari arah Rawamangun yang akan, maksud kami dari arah sebaliknya yang akan mengarah ke Rawamangun dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Kemudian kendaraan dari arah Senen yang akan mengarah ke arah Jatinegara dalam keadaan ramai lancar. Persentase sesekali terjadi di antrian traffic light. Demikian pula dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Manggarai. Dan pemirsa, mengingat cuaca pada siang hari ini mendung, diperkirakan beberapa saat lagi akan turun hujan. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk selalu menyediakan jas hujan bagi pengendara roda 2, kemudian roda 4 pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Dan tentunya Anda untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, hal ini untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Togi kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bisa sebelum inaugurasi Presiden Amerika Serikat, CEO MNC Group Haritanu Sudibyo bersama keluarga bertemu secara pribadi dengan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-47. Dan berikut perbincangan pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono dengan CEO iNews Media Group, Angela Tanu Sudibyo dari Washington DC. Di Washington DC, Amerika Serikat, hanya sekitar 200-300 meter menuju Capitol Hill. Inilah sebuah hotel. Saya bersama dengan CEO iNews Media Group, Ibu Angela Tanu Sudibyo. Selamat sore ya, waktu Amerika ini. Kalau di Jakarta masih subuh mungkin. Masih subuh. Bu, ini akan berangkat ke Inauguration Ball ya nanti ya? Nanti malam ya. Oke. Sebelum saya tanya itu waktu di Palm Beach di Florida, itu bertemu Trump pribadi 2 kali ya? Tanggal 16 dan 17, ya. Saya itu luar biasa. Kok bisa? Bagaimana cara ceritanya seperti apa di balik itu? Yang pastinya suatu kehormatan buat saya dan keluarga bisa bertemu dengan Presiden Trump. Saat itu Presiden terpilih ya, Trump, tanggal 16 dan 17. Jadi kami dari Indonesia ke Palm Beach karena memang diterima langsung tanggal 16. Lalu setelah berbincang-bincang di tanggal 16 kurang lebih 1 jam, Presiden... Lama juga ya? Lumayan, 1 jam. Presiden terpilih Trump saat itu mengajak kami untuk bertemu kembali di next day-nya tanggal 17. Tanggal 17, dan itu private antara Bu Angela, Pak Haritanu dengan Ibu ya, dengan Bu Lili, dan juga Mas Warren. Untuk kemudian bertemu, ya katakanlah pribadi antara Trump pribadi dengan Pak Hari dan Ibu sekeluarga. Iya, itu pertemuan pribadi di tanggal 16-nya. Jadi memang saat itu kita minta waktu, ya kan, kalau jadi diberi waktu sebelum beliau dilantik, ya kan. Jadi saat itu kita banyak berdiskusi, ya sangat cair sekali karena memang kita sudah mengenal keluarga Presiden Trump ini sudah cukup lama. Bahkan sebelum beliau menjadi presiden yang ke-45. Ya, jadi silaturahmi lah bentuknya, dan puji Tuhan hari ini sudah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Bocoran dong Bu, ngomongin apa sih? Banyak hal beragam yang pastinya cukup
umum, pastinya update tentang Indonesia ya. Beliau banyak tanya what's going on, what's the update. Jadi kita cerita aja, dan yang menariknya saat itu beliau juga tanya pendapat kita tentang inaugurasi ini baiknya indoor atau outdoor. Karena saat itu kita masih rencananya kan outdoor ya. Tetapi situasi sepertinya weathernya sangat parah, minus sekian derajat. Jadi sepertinya beliau juga concern dengan tamu-tamunya, sehingga akhirnya tanya gimana, what do you think? Lebih minta pertimbangan. Jadi indoor sekarang ini minta pertimbangan salah satu waktu itu. Salah satunya diantaranya gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk indoor. Oke, baik. Tentu akan banyak yang tanya juga. Pertemuan ini manfaatnya apa sih untuk Indonesia? Pertanyaan terakhir. Ya, pastinya kita tahu ya bahwa Amerika adalah negara terbesar, terkuat di dunia. Apapun yang terjadi, kebijakan apapun di Amerika tentunya sangat berdampak secara global, langsung maupun tidak langsung, dan terhadap Indonesia. Jadi saya rasa relationship, komunikasi itu sangat penting. Dan tadi siang kita mendengarkan pidato Presiden Trump ya, setelah beliau dilantik, ada beberapa key takeaways, tapi kalau saya lihat yang terkait dengan khususnya Indonesia diantaranya adalah tarif ya, ini kan memang buat banyak negara nervous. Terus yang kedua adalah terkait dengan produksi minyak yang akan terus digenjot, bahasa beliau adalah drill baby drill, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan ending wars, which is kalau ini bisa terjadi, Mas Palestina maksudnya? Seluruhannya saya pikir, dan saya pikir ini bisa menciptakan kestabilan global yang akan berpengaruh terhadap banyak negara termasuk Indonesia. Dan ya saya lihat ya tentunya kita tahu relationship and communication is very important. Baik, terima kasih Bu, dan selamat ke Inauguration Ball. Nanti cerita lagi apa di sana ya? Ya, nanti malam. See you there ya. Terima kasih Bu Angela. Iya. Sukses. Bisa informasi tadi mengakhiri Sino siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sinonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.